Pemirsa, kita akan melihat lokasi pohon nagasari yang terkenal di medsos ya. Seperti apa sih eh, pohonnya yang katanya pohon ini langka dan tidak semua hutan ada pohon nagasarinya atau tidak semua orang bisa menanam pohon nagasari ini. Kita lihat seperti apa yuk. Sepertinya lokasinya di peguburan nih guys ya. Oh ini ya benar di peguburan dan itu pohonnya yang sebelah sana itu. Nah ini yang ini nih tuh yang buah yang pohon daunnya lebat itu ya, yang ada berwarna kuning-kuningan atau merah-merahan. Nah ini pohon nagasari dan kita akan lihat seperti apa batangnya nanti. Batangnya pohon nagasari seperti apa dan daunnya juga seperti apa akan kita perlihatkan ya. Nah ini daunnya guys, daunnya seperti ini ciri-cirinya ya. Tuh seperti minyak kayu putih ya, pohon minyak kayu putih ya, seperti ini daunnya. Dan pohon nagasari ini tidak semua pekarangan bisa menanamnya atau bisa tumbuh. Nah ini batangnya guys, seperti ini batangnya, seperti pohon-pohon biasa cuman agak beda ya bentuknya ya. Dan ini pohonnya tingginya sekitar 7-10 meter guys. Ini udah puluhan tahun ini. Pohon ini usianya udah puluhan tahun. Dan ini kebetulan berada di desa Pakem ya, di salah satu desa di Purworejo, Kecamatan Gebang, yang tumbuh pohon ini. Dan ini ternyata pohon ini tidak bisa tumbuh di semua tempat ya guys. Nanti kita akan temui juga seorang tokoh masyarakat yang mengetahui bagaimana sejarahnya penanaman pohon nagasari ini. Dan ini ada di sebuah kuburan yang sepertinya kuburan khusus ya. Kita akan cari tahu kuburan siapa ini. Ya, pohon nagasari seperti ini guys, tumbuh. Sebenarnya cukup bagus pohonnya ya. Bisa ditanam di taman lah ya, karena pohonnya indah. Nah, inilah bentuknya seperti ini. Baik, kita akan cari tahu juga berapa umur pohon tersebut. Kita nanti akan tanyakan pada tokoh masyarakatnya. Dan ini tampilan pohon nagasari yang saya perlihatkan kepada Anda di kesempatan hari ini. Sekali lagi ini berada di daerah Pakem atau di desa Pakem, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Pemirsa, konon pohon nagasari ini kayunya atau batangnya bisa digunakan untuk hal-hal yang berbau mistik begitu ya. Jadi katanya bahkan bisa dijadikan bahan untuk tasbih ya. Kemudian juga batu akik dengan menggunakan pohon ini atau batangnya. Baik, kita simak yuk percakapan saya bersama seorang tokoh masyarakat. Kinten iki Mas Adin saka Mendosari sing wis tau tak aturke nang jenengan ya pengen mengabadikan wit sing isih urip. Ya aku coba nduk kae ya kae akekan sing anu. Ini disimpen. Lah iki dirae kan ya pengen ngobrol karo jenengan. Mau wis jenengan Mendosari? Nggih, Pak. Mendosari. Mendosari ini sebelah pundi? Musolae bening anu lah kuburane almarhumah Nyi Lokasari. Lokasari berarti ngarep kene. Dengan Bapak siapa namanya lengkap Bapak? Sunarto. Bapak Sunarto. Maaf selaku Bapak Sunarto Ketua RT Gatep ya Pak ya? Iya, RT 03 RW 01 Dukuh Gatep Desa Pakem. Baik. Kita bahasa Indonesia aja ya Pak ya? Iya. Saya tertarik Pak karena saya tahu bahwa pohon nagasari ini kan sangat langka ya Pak. Iya, betul. Bukan cuma di Jawa, bahkan mungkin di dunia itu sangat langka. Iya. Makanya saya tertarik pengen tahu Pak, seperti apa sih dan kapan Bapak menemukan pohon ini gitu Pak? Pohon itu menurut riwayat itu
karena sini itu yang dimakamkan di situ pertama kali itu jabatannya lurah, tapi lurah itu penghargaan dari jasa-jasanya waktu dia menjadi pejuang. Oh begitu. Jadi bukan karena pemilihan atau apa, nggak seperti Enggak, sekarang gitu. enggak hanya diberi hadiah, pergikan gitulah untuk wilayah RT sini. Penghormatan sebagai berarti ya Pak. Penghormatan ya. Karena beliau pejuang ya. Seperti kalau Gebang itu yang itu loh. Di Lokasari gitu macamnya. Bukan yang Lokasari, yang Bongso Joyo. Oh Bangsa Joyo. Yang Bongso Joyo itu juga penghargaan kan. Begitu. Lurah penghargaan Bongso Iya. Joyo. Sini juga Sama gitu. waktu jasa-jasanya akhirnya dikasih tanah perdikan dengan kedudukan kepala desa. Oh begitu. Gitu. Namanya Dandang Wicono. Mm-mm. Itu yang Dandang Wicono di sini itu hanya Dandang Wicono keturunan. Yang Dandang Wicono pertama itu dimakamkan di Gunung Wangi Kaligesing. Oh gitu. Ya. Pak, dengan kayu yang sangat langka ini tuh siapa yang pertama kali nanam atau yang menemukan Pak? Yaitu dari penghargaan jabatan lurah sampai itu mungkin dari keratonnya itu yang mengasih. Oh gitu, jadi penghargaan sekaligus ada monumen, ya. jadi monumen seperti itu Pak ya. Jadi Jadi ditanamlah tanaman itu begitu. untuk ditanam di makam. Di makam. Setelah itu dia wafat dimakamkan di lokasi itu. Oh, kalau sepanjang sepengetahuan Bapak untuk tanaman seperti ini di Purworejo ada berapa Pak? Kalau sepengetahuan saya ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Di mana saja itu Pak? Antara Nyi Bagelen, Juk Gagak Handoko, Juk niki Dandang Wicono. Kalau Gagak Handoko dan Dandang Wicono katanya itu saudara seperguruan. Begitu. Itu penghargaan itu dari pihak kerajaan zaman dulu ya Pak? Ya, zaman Mataram dulu ya. Katanya dari Jogja. Dari Jogja, begitu. Pak, Bapak tahu nggak itu fungsinya atau apa tuahnya apa saja Pak? Untuk apa kayu Nogosari ini Pak? Kalau sepengetahuan saya itu justru untuk penangkal jin. Oh. Termasuk. Jadi untuk makam situ lain dengan sini makam Kiai Bekal. Kalau makam Kiai Bekal sudah ditumpangi dengan jin. Banyak jin. Kalau sini mutlak karena itu sebagai penangkalnya. Begitu. Itu pernah nggak Pak punya apa istilahnya Bapak tak jual aja ini tahu harganya mahal itu gimana? Pernah nggak Bapak berpikir begitu? Kalau Tertarik dulu gitu? yang akar-akarnya diambil ini sebenarnya hanya terpancang karena tokoh-tokohnya anak keturunan itu ada tokoh-tokoh sampai sekarang itu istilahnya juga tokoh pemerintahan juga tokoh agama. Karena dari keturunan Dandang Wicono itu dimakamkan di lokasi itu, akhirnya lahannya itu ingin dibikin cukup, akhirnya letaknya kurang luas, akhirnya yang satu itu dipotong. Hanya dipotong karena pengaruh pondasi untuk istilahnya perluasan cungkup itu. Nah, barangnya waktu itu sebenarnya istilahnya tidak tahu menau apa kegunaannya. Akhirnya itu ya kita mendatangkan tukang potong pakai Shinsu, tapi hanya mampu motong dan membelah saja. Akhirnya dongkrok, nganggur sampai sekian tahun. Yuk ada yang memburu kayu itu, katanya untuk bahan tasbih. Daripada nganggur total, akhirnya saya
konsultasi sama Pak Lurah sama Pak Kiai selaku Iya. keturunan. Mm-mm. Saya juga keturunan, tapi Mm-mm. Pak Kiai selaku tokoh agama yang membawai wilayah sini, saya matur. Akhirnya ya silahkan kalau akan digunakan, apalagi katanya untuk bahan tasbih, karena tasbih itu untuk mayoritasnya untuk ibadah, akhirnya itu diperbolehkan. Gitu. Dan saya hanya minta kenang-kenangan 4 tasbih dulu. Oh, 4 tasbih, yuk istilahnya kayu itu nggak dibeli, hanya dikasih mahar gitulah. oh, iya. 100.000 waktu itu yuk digunakan untuk kepentingan masjid. Oh, begitu. Nah, yang 1 batang, tapi yang 2 batang karena keadaan tidak mengenai bangunan, akhirnya tetap dilestarikan. Gitu. Pak, itu pohon itu ada berapa batang Pak yang masih hidup saat 2 ini? batang. 2 batang. 2 batang. Awalnya berapa Pak? Awalnya sepengertian saya 3 batang. 3 batang. Jadi sebelah timur makam Iya. Cungkup, dan sebelah barat Cungkup, dan sebelah utara Cungkup 1. Itu memang ditanam 3 atau tumbuh liar atau tumbuh sendiri yang lainnya Pak? Atau gimana? Sepengertian saya sampai orang tua saya itu hanya 3-3-nya itu entah jumlah 3 itu ada makna bagaimana. Mungkin kalau analisa saya, istilah Dandang Wicono itu kan istilah nama jabatan, bukan Betul. nama orang. Iya. Dan Jadi ada Dandang Wicono 1, Dandang Wicono 2, Dandang Wicono 3. Makanya itu pohon jumlahnya hanya 3. oh, begitu. Setelah Dandang Wicono 3, Trah Dandang itu katanya menurut sejarah itu orang itu anaknya berapa, hanya lahir anak laki-laki hanya 1. Itu penerus Dandang. Setelah sampai Dandang Wicono ketiga, anaknya laki-lakinya bukan hanya 1, akhirnya nama Dandang Wicono hanya keturunan sampai ketiga. Gitu. Penerusnya masih menjabat lurah, tapi akhirnya tidak memakai nama Dandang karena bukan pewaris tunggal istilahnya. Jadi pewaris tunggalnya ya anak laki-laki satu-satunya. Oh iya Pak, itu yang saya tahu dari beberapa pemberitaan tentunya lewat internet ya, bahwa kayu itu memang mempunyai tuah ya Pak ya. Iya. Terus yang Bapak rasakan sendiri selama jadi juru kunci di situ apa saja Pak? Barangkali ada cerita-cerita yang agak aneh dari adanya kayu tersebut Pak. Kalau keanehan-keanehan itu saya karena saya bukan juru kunci, tapi saya hanya pewaris. Oh, pewarisnya yang mengawasi, ahli waris dari itu. Waris dari Dandang Wicono. Sampai sekarang masih ada pertemuan Trah Dandang Wicono itu masih. Oh, masih ada ya Pak. Masih. Jadi memang Dandang Wicono ini istilahnya seorang tokoh masyarakat ya Pak. Iya. Dari tokoh pejuang ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu siapa nama aslinya Pak itu Dandang Wicono? Kalau nama asli itu saya lupa. Tidak mengerti hanya cerita dari orang tua itu. Yang dipakai ya nama Dandang Wicono itu. Oh, gitu aja disebut Dandang Wicono sampai 1, 2, dan 3. Jadi nama aslinya malah kita nggak tahu ya Pak. Ya. Jadi itu lurah pertama Pakem atau gimana? Lurah pertama Gatep. Jadi Pakem ada lurah, Gatep ada lurah, tapi yang Gatep itu lurah penghargaan. Oh, begitu. Ya. Jadi istilahnya kayak apa ya? Karena ada jasa-jasanya, akhirnya diberi jabatan sebagai penghargaan. Di Pakem sendiri lurah pertamanya namanya siapa Pak? Yang resmi maksudnya? Kalau yang sini itu saya kurang jelas. Tapi yang jelas penggabungan
antara pakem sama gatep itu digabung menjadi satu. Itu sampai sekarang ada 8 atau 9 lurah keturunan. Keturunannya sudah terahnya udah 9 lurah. Dari Dandang Wicono, terus lurah Banteng, lurah Banteng akhirnya digabung pemilihan, akhirnya yang jadi daerah Silumut, karena Silumut juga besanan sama Dandang Wicono. Akhirnya yang jadi dari Silumut itu lurah setelah penggabungan pertama. Oh begitu. Jadi di sini itu ada di Pakem ini ada berapa dusun, Pak? Total ada 8 dusun. 8 dusun. Jadi setiap dusun itu juga punya ini, istilahnya Makam. punya makam sendiri begitu atau gimana? Atau satu desa ada berapa makam yang Saat sini Silumut itu makam tertua. Iya. Dari beberapa pedukuhan itu dimakamkan di situ. Sini Silumut itu di mana, Pak? Silumut RT 04 Masih Pakem juga. masih Pakem paling ujung. Terus yang di sini yang Bapak ketahui ada pohon ini, si dandang itu. Ya, Dengan terah si dandang yang ada pohonnya ini, iya. RT berapa atau dukuh berapa? Dukuh Gatep Dukuh Gatep. RT 03 RW 01 Ini Desa Pakem. yang letaknya ada pohon Iya. naga sari ini ya, Pak ya. Baik Bapak, terima kasih ya Pak ya. Kita ngobrol udah banyak, pengalaman Bapak sudah kita bagikan ke warga bahwa di tempat ini atau di desa di Dukuh Gatep ini Dukuh ya Pak, Gatep Desa Pakem. ada sebuah pohon yang sangat langka di dunia ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Ya, Semoga sukses ya Pak ya. amin. Jaga kesehatan Pak. Ya, amin. Terima kasih. Ya, demikian tadi pemirsa, kita sudah berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Pakem yang melestarikan pohon nagasari tersebut, yang memang harus kita jaga karena jenis pohon ini memang sangat langka di dunia ya. Pemirsa, sudah kita dengarkan tadi perbincangannya, mungkin Anda paham apa dan bagaimana pohon ini ditanam di Desa Pakem di Dukuh Gatep ini. Sampai jumpa dengan tayangan kami selanjutnya.